Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada Minggu Palmarum memasuki Prapaskah ke-6, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Dan untuk pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing oleh karena pandemi COVID-19 sudah berlangsung 3 kali pertemuan pada saat ibadah minggu. Dan tentu kita berharap bahwa virus ini segera sirna, kita terus berdoa, Tuhan berkarya. Marilah kita awali ibadah kita dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 457, bait pertama dan baitnya yang kelima. Bersama-sama kita hayati ajaran tentang kasih yang saya ambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, menghayati tentang ajaran kasih ini. Dan kita melihat keadaan diri kita sendiri, perilaku, perbuatan kita, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan, tentu ada banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran kasih ini. Saya berikan kesempatan bagi setiap warga jemaat untuk mengambil saat teduh. Kita berdoa, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita mohon pengampunan darinya. Saat teduh untuk kita semua.
Mampukan kami setiap hari-hari kami untuk memandang Yesus dan bercermin diri, sehingga kami mampu untuk dapat mengakui akan segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Oleh sebab itu, sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, pada saat ibadah ini kami mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan dari Tuhan. Roh Kudus memampukan setiap kami anak-anak Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi keutuhan ciptaan. Dalam nama Yesus, kami mengaku dosa dan memohon pengampunan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama muliakan nama Tuhan kembali dengan pujian penyesalan dosa. Kidung Jemaat 36, bait 1 dan 2. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus, sebelum kita menghayati kebenaran sabda Tuhan, kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam ibadah kami, di setiap rumah kami, di hari Minggu, pada masa Prapaskah ke-6, dan pada saat gereja Tuhan memasuki tahun liturgi pada Minggu Palmarum ini, kami bersama-sama rindu untuk mendengar akan kebenaran sabda Tuhan. Kami memohon hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga apa yang kami pahami bersama dapat memberikan kekuatan baru dan kesegaran iman percaya kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus dan senantiasa hidup menurut kehendak Tuhan Yesus, memiliki karakter Yesus dalam hidup kami. Berfirmanlah, ya Tuhan, dengan sukacita setiap kami anak-anak-Mu mendengarkannya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Silakan dibuka dalam Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama
dari Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Hosana. Memasuki masa Prapaskah minggu ke-6 pada Minggu Palmarum ini, ibadah kita diterangi dengan tema rendah hati adalah karakter anak Tuhan. Rendah hati adalah karakter anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, konteks dalam Matius pasalnya yang ke-21, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ada satu peristiwa penting pada saat itu, yaitu Paskah orang Yahudi. Dalam konteks keagamaan orang Yahudi, mereka akan mengadakan ibadah Paskah, dan itu merupakan perayaan besar.
untuk memperingati pembebasan Allah, yaitu pembebasan umat Israel yang ada di tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam ibadah itu umat diajak untuk menghayati bagaimana cinta kasih Allah, penyertaan Allah, dan juga kesetiaan Allah menuntun bangsa Israel melalui Musa, agar supaya umat Israel mendiami tanah perjanjian yang telah diberikan oleh Allah kepada umat Israel. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arak-arakan ziarah Paskah Yahudi dari Yeriko ke Yerusalem, banyak orang yang mempercakapkan tentang siapa Yesus itu. Apakah Yesus adalah Mesias? Apakah Yesus adalah tokoh pembebas Israel? Apakah Yesus adalah pembawa pemulihan bagi kejayaan Israel? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam arakan-arakan ziarah keagamaan dari Yeriko ke Yerusalem. Dan tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang mereka percakapkan tentang Yesus adalah percakapan tentang Mesias politik, di mana Yesus akan menjadi tokoh pembebas dari penindasan bangsa Romawi. Yesus akan menjadi raja yang akan memulihkan kondisi Israel. Bahkan pemerintahan Yesus akan melebihi kejayaan dari Daud dan Salomo. Sebuah pengharapan Mesias politik begitu sangat besar. Dan ini menjadi percakapan dalam arakan-arakan ziarah umat Israel dari Yeriko ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, merespon tentang percakapan-percakapan yang terjadi dalam ziarah rohani tersebut, Yesus kemudian menyuruh muridnya mengambil keledai. Keledai itulah yang akan dipergunakan Yesus sebagai alat untuk memasuki Yerusalem. Dan pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus memerintahkan para muridnya untuk mengambil keledai, bukan mengambil kuda sebagai alat transportasi untuk menuju Yerusalem? Dalam konteks Yahudi pada saat itu, kalau pemerintahan itu dalam kondisi aman-aman saja, tidak dalam kondisi darurat, tidak dalam kondisi bahaya, raja akan menaiki keledai untuk bertemu dengan rakyatnya. Berbeda kalau dalam kondisi darurat, dalam kondisi bahaya, dalam kondisi ancaman yang luar biasa, raja akan menggunakan kuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat Yesus mengendarai keledai yang masih muda, di sana ada respon umat yang begitu sangat luar biasa. Ada respon rakyat
yang mengeluh-elukan Yesus dengan mengangkat ranting-ranting dari pohon palma. Banyak orang yang kemudian menghamparkan pakaian mereka sebagai alas untuk berjalan bagi Yesus yang masuk ke Yerusalem. Jadi tidak hanya sekedar mereka mengeluh-elukan ranting-ranting palma, tetapi juga mereka melepaskan pakaiannya untuk dijadikan alas Yesus memasuki kota Yerusalem. Mereka menyerukan, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi." Luar biasa. Kehadiran Yesus direspon sebagai sang pembebas. Dan ini identik dengan pengharapan mesianik politik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Karena ada pengharapan mesianik politik yang begitu sangat besar dari rakyat Israel yang pada saat itu merayakan Paskah Yahudi. Kita mencoba melihat bagaimana respon dari orang-orang Farisi yang tidak tercatat dalam Injil Kristus menurut Matius, tetapi tercatat dalam Injil Kristus menurut Lukas. Pasalnya yang ke-19 ayat 13, ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-40. "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Orang-orang Farisi merespon euforia politik dari rakyat Israel yang mengadakan ziarah rohani dengan mengatakan, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Lalu kata Yesus bagaimana? Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihatnya ayatnya yang ke-40 dari Lukas pasalnya yang ke-19. "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Sekali lagi, Yesus meresponnya dengan mengatakan, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Apa maknanya, Bapak Ibu? Yang mau Tuhan Yesus katakan, biarlah mereka melakukan semuanya itu. Menyambut aku dengan cara seperti itu. Kalau aku melarangnya, maka akan terjadi revolusi sosial. Akan terjadi kerusuhan. Toh pada akhirnya mereka juga akan tahu siapa aku sebenarnya. Disitulah kemudian orang-orang Farisi itu terdiam. Pengharapan akan Mesias politik tidak akan pernah terjadi. Tetapi yang ada adalah kenyataan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah orang yang diurapi oleh Allah. Orang yang disertai Allah untuk melakukan pembebasan rohani. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembebasan rohani seperti apa yang dinyatakan oleh Yesus? Mereka, rakyat yang saat ini mengeluh-elukan, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi." Mereka akan melihat faktanya
bahwa Mesias itu menderita. Mesias itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Kemanusiaannya ditelanjangi sedemikian rupa. Mesias dihina sedemikian rupa. Bahkan Mesias dihukum dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka akan mengetahui sesudah euforia politik itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada tema kita. Rendah hati adalah karakter anak Tuhan. Dalam Matius pasalnya yang ke-20, Matius pasalnya yang ke-21, jelas bahwa Yesus datang membawa damai sejahtera. Yesus datang untuk menawarkan akan pembebasan, bukan pembebasan politik, tetapi adalah pembebasan dari belenggu dosa. Pembebasan dari belenggu maut. Dengan kerendahan hati Yesus masuk di Yerusalem dengan mengendarai keledai. Dan dengan rendah hati pula Yesus menyerahkan dirinya agar supaya orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan oleh karena iman percayanya kepada Yesus. Yesus mau berkorban untuk keselamatan umat manusia. Pengorbanan itu terjadi oleh karena kerendahan hati Yesus. Ketaatan dan kesetiaan Yesus terhadap Bapaknya. Inilah yang kemudian kita harus petik. Bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristus harus memiliki karakter Kristus. Sekali lagi, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus memiliki karakter Kristus yang rendah hati, yang mau berkorban untuk mendatangkan damai sejahtera. Setiap anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang mau berkorban, adalah anak-anak Tuhan yang tidak menyombongkan diri. Anak-anak Tuhan yang senantiasa memandang Yesus, memandang kemuliaan Yesus. Kemuliaan Yesus itu apa? Yesus itu penuh dengan cinta kasih. Yesus itu penuh dengan pengampunan. Yesus itu penuh dengan pengorbanan. Karena begitu besar cinta kasih Yesus kepada dunia ini, maka Dia berkenan berkorban untuk dunia ini, agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Inilah yang kemudian harus menjadi karakter kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita harus mendatangkan damai sejahtera. Kita harus mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Sehingga semakin kita mencintai banyak orang, semakin kita dimampukan untuk berkorban bagi orang lain. Khususnya melalui mimbar ini saya berpesan, dan semoga ini tidak terjadi di wilayah kita. Kalau ada orang yang meninggal oleh karena positif COVID-19, layani pemakamannya dengan baik dan semanusiawi mungkin. Jangan pernah ada penolakan.
Dan biarlah dengan cara itu cinta kasih kita nyata. Dan kita menjadi suratan-suratan Kristus yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Merespon firman ini akan ada sebuah pujian yang dibawakan oleh Bu Retno dan Mbak Tias. Dipersilakan.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur atas firman yang telah kami hayati bersama. Melalui firman-Mu, kami dapat memetik karakter Tuhan Yesus yang rendah hati. Tuhan Yesus tidak memanfaatkan situasi politik pada masa itu demi tujuan kepentingan-kepentingan pribadi untuk menjadi raja Israel. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk setia kepada Bapanya, mengorbankan dirinya, rela menderita, dan disalibkan dengan cara yang tidak manusiawi untuk pembebasan manusia, untuk pengampunan dosa, dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami anak-anak Tuhan untuk meneladani karakter Kristus, sehingga kami memiliki karakter yang rendah hati. Kami mencintai sesama kami, dan wujud cinta kami adalah kesediaan kami berkorban untuk kebaikan bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dalam doa kami juga mengingat akan warga jemaat yang saat ini sedang membangun ibadah di rumah mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Warga jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kami mengingat Ibu Prasetyo, kami mengingat Ibu Sumarmi, dan mungkin ada warga jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, namun kami belum dapat menyebutnya satu persatu di hadapan Tuhan. Kami memohon kiranya tangan kuasa Tuhan menjamah sakit penyakit mereka, sehingga mereka disembuhkan hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Setiap warga jemaat kami hendak serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan, dan pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi oleh warga jemaat. Mampukan dalam segala perkara, warga jemaat hanya mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Saat ini virus corona masih ada di bumi pertiwi ini. Bapa, mampukan Presiden dengan seluruh jajarannya, mampukan Wali Kota Solo dan setiap lembaga-lembaga sosial keagamaan yang lain untuk bersama-sama memerangi virus corona ini. Dan kami mohon kiranya Tuhan dalam setiap perjuangan campur tangan, sehingga badai virus corona ini segera berlalu. Kami hendak menyerahkan kehidupan setiap kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Mampukan setiap kami menjadi warga bangsa untuk memiliki karakter yang rendah hati, mendatangkan damai sejahtera, dan menerima sesama dengan penuh cinta kasih. Inilah doa kami Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini bersama-sama akan kami sempurnakan dengan doa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama nyanyikan dari pujian penutup dari Kidung Jemaat 383, baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akhiri ibadah kita. Dan terimalah berkat Tuhan dari hamba-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Penyertaan Tuhan hari ini nyata dalam hidup saudara sampai selama-lamanya. Amin. Salam damai. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, demikian saya menuntun ibadah hari Minggu ini. Selamat merayakan Minggu Palmarum di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.